anna min 'uqubatil mutahawwini bis-shalah, bahwasanya siksaan bagi orang yang lalai dalam mengerjakan salat, yang pertama an turfa'a barakatu umrihi, diangkat keberkahan umurnya. Ya, jadi diangkat keberkahan jadi umurnya enggak manfaat. Wa rizqihi, dan rizkinya pun diangkat keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat duit banyak tapi enggak sholat, itu duitnya enggak bakalan berkah. Itu duitnya bukan malah memberikan manfaat buat dia, tapi akan menjadikan mudarat buat dia. Kalau orang yang enggak sholat, ini jangan iri. Kalau ada orang yang banyak duitnya tapi enggak sholat, ini bukannya cuma orang yang enggak sholat sama sekali, walaupun satu waktu dia enggak sholat. Saya sholat cuma tiap hari 4 waktu. Ya, satu waktu nggak sholat, satu waktu nggak sholat, itu sama. Diangkat keberkahan umur dan diangkat keberkahan rezeki, walaupun satu waktu dia tinggalkan sholat. Ya. Kemudian wa turfa'a simas sholihina min wajhihi, diangkat, ya, diangkat, ya, apa namanya, cahaya, ya, cahaya muka, ya, dari mukanya itu diangkat. Jadi nggak ada cahaya seperti wajah orang soleh, ya, itu nggak ada. Wala yuqbalu du'auhu, dan tidak diterima doanya. Doa, ya Allah, amin, 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 nggak sholat, nggak bakalan diterima doanya oleh Allah SWT. Mau sampai berbusak, memuru, sampai doer, sampai jontor dia berdoa sama Allah SWT, tapi dia meninggalkan salah satu kewajiban salatnya, maka tidak akan diterima doa Allah SWT. Wala du'a'u sholihina fihi, dan tidak akan diterima doa-doa orang soleh buat dia. Kalau ada orang soleh berdoa, wali jami'il mu'minina wal mu'minat, kalau kita baca maulid, Allahumma ighfir lana bihi wali abaina wali ummahatina wali masyayikhina wali muallimina wa dzil ruhi alaina wali jami'il mu'minina. Ada kata, ya Allah ampuni bagi bapak saya, ibu saya, guru saya, saudara saya, dan orang-orang yang bersangkutan dengan saya, dan seluruh orang-orang mukmin dan seluruh orang-orang muslim. Itu yang dapat orang mukmin dan orang muslim hanya yang melaksanakan sholat, doa itu. Yang tidak melaksanakan sholat nggak dapat doa itu. Saya kan setiap majelis mungkin doa itu dibaca, setiap majelis, tapi orang yang meninggalkan sholat tidak akan mendapatkan doa tersebut. Tidak akan dapat doa tersebut. Ya, sayang benar. Wala yujaru ala amalihi, dan tidak dikasih pahala bagi setiap amalnya. Amal apapun yang dia kerjakan, kalau dia nggak sholat nggak dikasih pahala. La puasanya, walau sodakohnya, walau baca Qur'annya, walau wiridnya, apapun yang dia kerjakan, walau hajinya, nggak bakalan diterima oleh Allah SWT. Tidak diberikan pahala kalau dia meninggalkan sholat. Jadi jangan sangkakan saya sedekah banyak walaupun saya nggak sholat. Sedekah saya banyak, saya kasih orang fakir miskin, sedekah ente nggak diterima oleh Allah Subhanahu. Karena yang pertama kali dihisab di hari kiamat sholat. Kalau sholatnya nggak benar, yang lain nggak dihisab, langsung neraka. Nauzubillah min. Wa yamutu atsyana jai'an dzalilan, dan dia akan mati dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, dan dalam keadaan terhina. Nauzubillah min. Matinya dalam keadaan haus. Mau dikasih air sebanyak apapun tetap haus. Dalam keadaan lapar, mau dikasih makanan sebanyak apapun akan tetap lapar terus, dan matinya dalam keadaan terhina. Wa yadhiqu qabruhu, dan akan sempit dia punya kuburan. Wa yuqlid, dan akan gelap dia punya kuburan. Sempit 2 kali 1 meter kan itu sempit, disempitin lagi sama Allah, digencet nanti sampai tulang rusuknya dempet. Nauzubillah min. Wala yanzurullahu ilaihi, dan Allah tidak akan melihat dia di hari kiamat. Tidak akan dilihat oleh Allah SWT. Wala yuzakki, dan tidak akan dibersihkan oleh Allah SWT. Wa
walahu adzabun alim, dan baginya azab yang sangat pedih. Itu bagi orang yang meninggalkan walaupun satu waktu sholat. Satu waktu, bukan orang yang kagak sholat sama sekali, tapi walaupun satu waktu. Makanya saya katakan, bagi siapapun yang pernah meninggalkan sholat, wajib dia bayar sholatnya, walaupun dalam keadaan step by step, ya, ganti pelan-pelan. Pernah meninggalkan sholat dulu, bayar pelan-pelan gitu. Dan yang sudah tahu, ya, tidak boleh meninggalkan kewajiban sholat walaupun satu waktu. Ya, kemudian anak muda nih, kita masih muda, jangan merasa diri kita ntar aja udah tua baru rajin sholat. Gak boleh. Ntar ente tuh wajib bayar waktu yang ente tinggalkan sholat waktu masih muda tuh wajib bayar. Dan orang yang rajin melaksanakan sholat ketika di masa tuanya adalah orang yang rajin melaksanakan sholat ketika dia muda. Bukan berarti aja kalau tua rajin sholat, gak bisa. Kalau ente mudanya nggak dibiasakan rajin sholat, sampai tua nanti males sama mengerjakan sholat. Nah, dari sekarang hafizu alas sholawat, jaga, pelihara sholat-sholat yang diwajibkan Allah, wassolatil wusta, terutama sholat yang tengah-tengah. Apa sholat wusta? Ulama menafsirkan sholat wusta itu maksudnya sholat asar. Jadi sholat asar lebih harus diperhatikan lagi, karena banyak orang yang meninggalkan sholat asar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan